Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar rekan cinta? Senang sekali rasanya saya Mbak Nikmah bisa menyapa Anda kembali melalui video saya. Khusus di video kali ini saya akan jelaskan kepada Anda sekaligus menjawab pertanyaan dari rekan cinta. Mbak Nikmah, kenapa sih saya itu sering sekali dipermainkan pria? Setiap saya bertemu dengan pria, dia hanya memanfaatkan saya. Dia tidak memiliki keseriusan kepada saya. Sebenarnya banyak sekali pria yang mendekat, tetapi orangnya nggak beres, begitu. Nah, untuk itu sebenarnya ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan agar Anda tidak mudah dipermainkan oleh pria. Begitu, langsung saja kita bahas yuk 5 cara agar Anda tidak mudah dipermainkan oleh pria. Cara yang pertama adalah jangan mudah jatuh cinta dulu. Kebanyakan orang-orang yang mudah dipermainkan pria itu adalah wanita yang dia itu kemudian cepat jatuh cinta, cepat merasa suka, ya, sehingga dia melakukan apapun yang telah pria itu inginkan. Begitu. Ada yang minta materi, minta hal-hal yang negatif, minta diperhatikan, banyak sekali. Jadi wanita cenderung hanya dimanfaatkan saja, dipermainkan. Jadi untuk menghindari itu Anda perlu untuk waspada dulu, jangan kemudian mudah jatuh cinta. Apalagi untuk teman-teman yang mungkin belum ketemu dengan si pria tetapi mau saja menjalin hubungannya, mau saja pacaran, mau saja dijanji-janjiin ini itu. Nah, Anda harus waspada. Itu bisa membuat diri Anda aman dari pria-pria yang hanya sekedar iseng atau hanya mempermainkan Anda saja. Begitu. Nah, kemudian yang kedua, Anda harus menggali informasi tentang pria tersebut. Ini sangat penting sekali. Ada rekan cinta yang dia itu mengeluh, ya, kekasihnya itu sudah 4 tahun pacaran dengan dia, tetapi dia tidak segera dinikahi. Begitu. Bahkan ada juga yang sebaliknya, sudah dinikahi tetapi tidak pernah dikenalkan oleh keluarganya. Nah, untuk itu penting sekali bagi semua rekan cinta ketika ingin menjalin hubungan dengan seseorang, ya, Anda harus bisa mengetahui orang tersebut seluk-beluknya seperti apa, rumahnya di mana, orang tuanya siapa, karakternya bagaimana, itu perlu untuk digali. Jadi jangan mengacuhkan itu semua, ya. Anda harus benar-benar menggali informasi itu. Itu semua demi diri Anda sendiri kok. Bukan untuk orang lain, bukan. Tetapi agar Anda tidak terjerumus pada oknum-oknum penipuan atau oknum-oknum yang hanya memanfaatkan Anda saja, atau pria yang hanya mencari kesenangan saat dia ada masalah dengan istrinya di rumah. Begitu. Salah-salah nanti menjalin hubungan dengan suami orang, ya kan? Mau ditinggal, sudah terlanjur cinta, sulit. Akhirnya, ya. Maka dari itu harus waspada. Kemudian yang ketiga yang harus Anda lakukan adalah Anda harus mempercayai bukti, bukan janji. Karena banyak sekali wanita-wanita yang mudah sekali dikelabuhi dengan adanya janji. Kamu akan saya nikahi, saya akan datang ke tempat kamu, kita pasti akan ketemu, saya pasti akan begini begitu, ya. Kalau misalkan tidak ada bukti yang nyata, maka saran saya jangan langsung percaya, jangan langsung baper, jangan langsung berbunga-bunga dan bahagia. Ya, sekali lagi, kalau misalkan Anda ingin terbebas dari orang-orang yang hanya memanfaatkan Anda saja, atau orang-orang yang sekedar mempermainkan Anda harus memiliki ketegasan di dalam diri Anda. Anda harus realistis, ya. Anda harus bisa mempercayai bukti, bukan janji. Kebanyakan wanita yang dia sampai mengorbankan ini itu ke pria, itu karena dia termakan oleh janji. Nah, kemudian yang keempat yang harus Anda lakukan agar Anda itu terbebas dari orang-orang yang hanya mempermainkan Anda saja, Anda harus bisa terlibat di dalam kehidupan orang tersebut. Begitu. Jadi, Anda harus bisa benar-benar masuk ke dalam kehidupannya dan orang tersebut benar-benar mau, ya. Kalau misalkan dia itu tidak mau memperkenalkan Anda dengan keluarganya, tidak mau Anda terlibat dalam kehidupannya, maka Anda perlu untuk waspada. Bisa jadi dia menyembunyikan sesuatu, bisa jadi dia memiliki keluarga lain, ya, atau dia sudah punya keluarga, sudah punya anak, sudah punya istri. Atau bisa jadi dia sudah punya tunangan. Jadi harus benar-benar Anda memastikan Anda benar-benar bisa masuk ke dalam kehidupan dia.
Kemudian yang kelima yang harus Anda lakukan agar Anda tidak dipermainkan oleh pria adalah jangan mudah memaafkan kesalahan yang terjadi berulang-ulang. Ketika seorang kekasih melakukan kesalahan, Anda kemudian memaafkannya, itu wajar. Tetapi kalau kesalahan itu terjadi berulang-ulang, Anda perlu waspada, ya. Misalkan dia suka selingkuh, dia sudah pernah ketahuan selingkuh, ketahuan lagi dia selingkuh lagi, ya, walaupun dia sudah minta maaf dan Anda memaafkan, tetapi ternyata dia tidak memperbaiki dirinya, tetapi dia masih selingkuh juga. Maka Anda perlu untuk meninggalkan pria seperti itu. Itu artinya dia hanya memanfaatkan Anda saja, dia tidak serius, dia hanya mempermainkan Anda saja. Kebanyakan wanita yang mudah dipermainkan oleh laki-laki itu adalah ketika dia itu mudah sekali memaafkan. Alasannya apa? Karena dia cinta. Jadi meskipun si pria melakukan banyak sekali kesalahan, entah itu sering berbohong, atau mungkin dia itu sering jalan dengan wanita lain, selingkuh dengan wanita lain, tetapi dia sering memaafkan. Maka wanita seperti inilah yang mudah sekali untuk dipermainkan pria. Begitu. Jadi agar Anda tidak mudah dipermainkan oleh pria, Anda harus bisa tegas ya, jangan terlalu baper ya. Anda benar-benar harus bisa tegas. Kalau misalkan dia salah berulang kali, maka lebih baik Anda mengikhlaskan dia. Cari pria yang benar-benar tulus mencintai Anda. Begitu rekan cinta. Nah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Dan bagi rekan cinta yang ingin konsultasi seputar asmara, maupun Anda ingin terapi asmara, terapi kecemasan, atau mungkin terapi trauma, Anda bisa menghubungi saya di nomor yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan bagi Anda yang ingin tahu tips maupun artikel seputar asmara dan rumah tangga, juga silahkan kunjungi di situs resmi saya di www.motivatorcinta.com. Wujudkan bahagia dengan cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.